Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita langsung membaca surat Al-Kautsar. Mari kita sama-sama dulu dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilangsungkan dengan surat Al-Kautsar. Ayo berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan dengan surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Apakah manfaat berdoa itu sangat penting sekali ya untuk proses belajar mengajar kita, supaya kita diberi kemudahan, diberi kita untuk kelancaran, untuk ilmu pengetahuan ya. Mudah-mudahan kita nanti setelah melaksanakan tatap muka belajar, insya Allah diberi kesehatan. Kemudian sebelum ibu mulai, apakah hari ini ada yang sakit atau izin di antara kalian? Hadir semua, Bu. Oh, masuk semua, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya, alhamdulillah. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kita sudah membahas tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid ya. Saya kira untuk yang kemarin sudah paham semua ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran tentang sujud ya. Sujud itu terbagi menjadi 3: sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Saya kira anak-anak ini sudah tahu semua ya masalah sujud syukur. Ada yang belum tahu? Tidak. Tahu semua ya, alhamdulillah. Jadi sebelum ibu melanjutkan, sekarang akan ibu jelaskan dulu masalah sujud syukur. Sujud syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah bahwasanya kita telah diberi kenikmatan misalnya. Nah, kita diberi kenikmatan oleh Allah dengan nilai bagus ya, dengan rezeki murah, atau dengan kita cita-cita kita tercapai. Nah, kita sujud syukur. Sujud syukur itu rasa terima kasih kita kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan sujud syukur. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri. Nah, itu yang dikatakan dengan sujud tilawah ya. Kemudian sujud sahwi. Yang dikatakan sujud sahwi itu sujud pada waktu kita lupa sholat ya, atau lupa rakaatnya. Mungkin kita pada waktu sholat terlalu banyak pikiran, atau kita nggak khusyuk. Nah, kita lupa dalam sholat. Nah itu. Jadi lupa dalam sholat, sujud sahwi kita harus mengulang kembali.
Nah, itu namanya sujud sahwi. Ya, jadi itu sudah diterangkan ya, tadi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ingat ya. Jadi setelah kita tadi membahas masalah sujud syukur ya, saya akan mendalami lagi ya biar lebih jelas ya. Di sini tadi sudah saya terangkan masalah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Nah, di sini ada sebab-sebab melakukan sujud syukur ya. Sebab-sebabnya yaitu satu, mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, itu pertama, sebab-sebab melakukan sujud syukur ya. Kemudian yang kedua, terhindar dari bahaya. Nah, apabila kita sudah terhindar dari bahaya, misalnya seperti kena petir atau kena apa ya, kita terhindar, kita mengucapkan syukur kepada Allah ya. Itu namanya sebab-sebab melakukan sujud syukur. Kemudian selanjutnya yaitu sebab-sebab sujud sahwi. Tadi sudah saya jelaskan sujud sahwi ya, sekarang sebab-sebabnya. Jadi ada sebab-sebabnya sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada 5. Pertama, lupa meninggalkan salah satu sholat rakaatnya ya. Nah, kita harus melaksanakan sujud sahwi karena lupa dalam sholat. Kemudian sebab yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaatnya karena mungkin kita nggak khusyuk ya, lupa dengan sholat rakaatnya itu berapa kali tadi ya, berapa kali ya. Nah, kita lupa dalam sholat. Nah, kita itu harus sujud sahwi. Sebab yang ketiga itu lupa membaca doa atau kunut ya, yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tahiyatul awal. Seperti takbiratul ihram kan wajib ya. Ya, Al-Fatihah juga wajib. Nah, itu. Kemudian sebab yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, itu yang sering kita. Jadi rakaatnya itu sering lupa. Ya, ada yang sholat isya lupa cuma melaksanakan 3 rakaat. Nah, kita harus sujud sahwi. Jelas ya? Jadi untuk yang selanjutnya tadi sudah sujud sahwi, kita masuk ke sujud tilawah. Tadi sujud tilawah sudah diterangkan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saja dalam Al-Qur'an, ya. Jadi sebab-sebabnya di sini juga saya terangkan masalah sebab-sebabnya ya. Tadi sudah saya terangkan sebab-sebab sujud syukur, kemudian sujud tilawah, sujud sahwi, sekarang baru sujud tilawah. Sebab-sebab yang pertama ya, sujud tilawah adalah itu di dalam Al-Qur'an ya. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Qur'an itu banyak ya, ada sampai 15. Nah, di sini ada sebab-sebabnya. Sujud tilawah dilakukan karena ada pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat salah maupun di luar sholat. Adapun sebab-sebabnya ya, ini dalam suratnya seperti surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf 7 ayat ya, halaman 206. Kemudian yang kedua Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du ya, 13 ayat halaman 15 ya. Kemudian yang ketiga surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu ada 16 ayat halaman 49. Kemudian yang keempat surat Al-Isra. Ya, Al-Isra 11 ayat 109. Kalian bisa buka pada halaman 79 ya, biar jelas nanti sama dengan yang sudah diterangkan ya.
Kemudian untuk yang kelima itu surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj 22 ayat 18. Yang keenam surat Maryam 19 ayat 58. Yang ketujuh Al-Hajj. Itulah ayat-ayat sajadah ya yang sudah Ibu terangkan. Yang lainnya masih banyak ya. Itu hanya sebagai contoh. Setelah kita tadi membahas tentang sebab-sebab, sekarang Ibu akan melanjutkan tentang tata cara melakukan sujud syukur. Ya. Jadi tata cara melakukan sujud syukur itu pertama menghadap kiblat. Yang kedua niat untuk sujud syukur. Yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. Jelas ya? Jelas. Kemudian untuk tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi ini tata caranya pertama setelah selesai membaca tahiyatul akhir langsung sujud lagi ya dengan membaca subhana man layana walayasmu ya yang artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Ya, jelas ya anak-anak? Jelas. Kemudian untuk selanjutnya yang nomor 2, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kemudian nomor 3, duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan dengan sujud. Sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud yang pertama ya. Kemudian yang keempat duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Jelas ya anak-anak? Jelas. Kemudian setelah kita tahu tata cara sujud sahwi, Ibu akan lanjutkan tata cara sujud tilawah. Di sini tata cara sujud tilawah pertama yaitu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Jadi ada 2 ya. Yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Nah, di luar sholat ada pun cara yang melangsungkan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut. Pertama berdiri menghadap kiblat. Kedua berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga takbiratul ihram dan yang terakhir sujud 1 kali. Kemudian yang kedua sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Tadi yang di luar sholat ya, sekarang di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat itu sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri ya dalam sholat membaca ayat sajadalah atau imam membaca ayat sajadalah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Jelas ya? Jelas. Setelah Ibu tadi menjelaskan ya, apakah anak-anak akan memberikan pendapat? Silakan siapa yang mau memberikan pendapat, tunjuk jari. Saya Bu. Oh iya, silakan Hana Nurfadila. Sujud syukur merupakan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mendapat nikmat. Iya, betul sekali ya. Berarti kita telah mendapatkan nikmat dari Allah. Nah itulah yang namanya sujud syukur ya. Kita mensyukuri karena kita betul-betul mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, bagus sekali. Ibu tadi sudah terangkan ya dengan jelas masalah sebab-sebab dan tata cara sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah ya. Nah, sekarang Ibu akan membuat kelompok masing-masing seperti kelompoknya Hana Nurfadila. Aku membuat kelompok, kemudian Desi Ratnasari dibuat kelompok, kemudian Emma nanti dibuat kelompok ya. Setelah dibuat kelompok nanti kita presentasikan ya. Setelah kita presentasikan, nah, kita akan
setelah nanti buat kelompok tolong ya, nanti nggak boleh contek-contekan, masing-masing kelompok harus mempunyai sendiri pendapat sendiri ya. Jadi buat kelompok silakan kalau sudah kita presentasikan ya. Setelah tadi ibu buat kelompok ya, kelompok masing-masing ya, nanti akan ibu tunjuk untuk perwakilan sebagai presentasenya ya. Silakan untuk Hana Nur Fadila maju untuk perwakilan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapat nikmat. Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena umat muslim merupakan gerakan atau bacaan tertentu saat sedang sholat. Sekian diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali ya. Tadi sudah dijelaskan sama teman kita sebagai perwakilan kelompok 1 ya. Jadi sudah jelas semua. Nah, untuk menguatkan ya, untuk menguatkan yang tadi presentasinya, kita akan buat ya pada halaman 88 dikerjakan. Tolong ya, dikerjakan masing-masing itu pada halaman 88. Silakan kerjakan terus. Setelah kita tadi sudah paham ya dan sudah jelas ibu terangkan tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah ya. Alhamdulillah. Untuk minggu depan kita pelajarannya akan dilanjutkan lagi ya, karena sekarang waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu terangkan ini menjadi manfaat untuk paham kalian ya. Jadi saya minta tolong kepada anak-anak semua ya, nanti di rumah belajar lagi, dan saya minta kepada anak-anak semua jangan sering main ya. Jadi di rumah sering belajar ya. Terima kasih kepada anak-anak semua. Oh, sebelum ibu tutup, apakah ada yang belum paham atau belum jelas? Oh, sudah jelas semua. Alhamdulillah ya. Berarti sudah paham dan sudah jelas semua. Nah, sekarang akan ibu tutup semuanya ya dengan kita membaca doa surat Al-Asr ya, sama-sama dengan membaca surat Al-Asr, dan kemudian kita nanti di rumah kita pahami lagi ya, kita belajar lagi ya, diulang-ulang kembali supaya jelas dan paham ya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.